Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Dalam pembelajaran kali ini atau video kali ini kita akan membahas dua materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah unsur kebahasaan teks anekdot, dan yang kedua itu adalah menyusun teks anekdot. Jadi silakan kalian cermati, kalian pahami, dan kalian catat di buku materi kalian agar kalian bisa memahami unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian itu mampu menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot dengan kritis dan semangat agar dapat menciptakan teks anekdot yang selain strukturnya sesuai, juga kebahasaannya baik dan benar, serta disajikan secara kreatif dan inovatif sehingga kalian dapat menjadi penulis teks anekdot yang handal. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.6, di mana pada 3.6 itu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan yang 4.6 sebagai keterampilan kalian itu adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran atau video kali ini, kita terlebih dahulu mengenal peta konsep dalam pembuatan teks anekdot. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas struktur teks anekdot. Di situ ada bagian-bagian struktur, kemudian pola penyajian anekdot. Nah, itu sudah dibahas pada video sebelumnya. Sedangkan untuk pembahasan teks anekdot itu ada dua, di mana unsur pembahasan teks anekdot itu sendiri, dan yang terakhir adalah penciptaan teks anekdot. Itu untuk peta konsepnya. Apa sih pengertian dari teks anekdot? Di mana teks anekdot itu adalah cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Jadi untuk mengangkat atau menjadikan topik dalam setiap teks anekdot itu kita harus memperhatikan. Yang pertama itu adalah tokohnya, kemudian yang kedua itu adalah tempat kejadian dan waktu peristiwa. Sedangkan dalam tokohnya ini adalah orang-orang penting, baik itu artis atau tokoh-tokoh publik. Namun di sini hanya untuk teks anekdot saja ya, bukan ada maksud lain. Itu adalah pengertian dari teks anekdot. Bahas lagi kita tentang struktur, di mana strukturnya itu ada 5. Yang pertama itu adalah abstrak, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga itu adalah krisis atau komplikasi, reaksi, dan yang terakhir itu adalah kode. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Silakan bagi yang ketinggalan materi bisa flashback atau melihat video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini itu kita akan membahas tentang unsur kebahasaan, di mana untuk unsur kebahasaan setelah Pak Guru analisis di dalam teks anekdot itu ada banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah kalimat langsung, dan yang kedua penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal, ini tolong diperhatikan. Ketiga, keterangan waktu. Keempat, kata kiasan. Kelima, kalimat sindiran. Keenam, konjungsi penjelas. 7, kata kerja material. 8, kata kerja mental. 9, konjungsi sebab akibat. 10, kalimat operatif, kemudian kalimat seru, terus konjungsi temporal, dan yang terakhir adalah kalimat retoris. Itu yang ada di dalam teks anekdot. Mari kita bahas satu persatu. Untuk kalimat langsung, ini seringkali kalian juga membaca atau melihat, bahkan hampir semua teks itu ada kalimat langsungnya, terutama untuk teks sastra atau teks dalam bentuk cerpen, kemudian anekdot, kemudian dan sebagainya. Banyak sekali yang berkaitan dengan penggunaan kalimat langsung.
Ini adalah pengertiannya. Jadi kalimat langsung itu merupakan petikan dari dialog para tokohnya. Jadi ketika ada tokohnya itu mengungkapkan sesuatu, itu ditulis. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Bahkan sedikit anekdot yang semuanya berupa dialog yang menggunakan kalimat-kalimat langsung. Contohnya, Nasaruddin kemudian bertanya. Nah, di sini adalah Nasaruddin mengucapkan kata-kata, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Kemudian contoh yang kedua, Hakim tersenyum lebar. Nah, ini adalah ungkapan dari Hakim untuk menjawab pernyataan atau ucapan yang disampaikan oleh Nasaruddin. Kau jangan terlalu dalam memikirkannya. Itu adalah kalimat langsung. Penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Contoh penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktualnya, seperti Gus Dur, atau tokoh-tokoh yang disamarkan, seperti hakim, presiden, jaksa, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Nah, di sini menjadi ciri khas dalam teks anekdot. Nah, contohnya, telah berulang kali Nasaruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Di sini tokohnya adalah Nasaruddin dan Hakim. Ini menunjukkan bahwasanya tokoh utamanya itu adalah orang ketiga tunggal. Lalu yang ketiga tentang keterangan waktu. Ini juga menjadi ciri khas dalam teks anekdot, di mana keterangan waktu itu sangat mudah sekali ya. Itu contohnya kemarin, sore ini, suatu hari, dan ketika itu. Ini untuk contoh teksnya itu telah berulang kali Nasaruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk mendatangi perjanjian itu. Di sini ada berulang kalinya, itu menandakan bahwasanya itu menunjukkan waktu. Kemudian saat itu juga Pak Hakim langsung tidak sibuk dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Nasaruddin tersebut. Baik saat itu juga, ini kan menunjukkan waktu. Ini penjelasan tentang keterangan waktu. Kemudian kata kiasan atau konotasi yang sudah kalian paham ya, terkait dengan konotasi itu adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya, lawan dari denotasi. Karena denotasi itu adalah makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau peribahasa. Contohnya, keadaan ini selalu berulang sehingga Nasaruddin menyimpulkan bahwa si hakim meminta disokok, tapi kita tahu menyokok itu diharamkan. Nah, di sini adalah kata disokok. Kata disokok atau menyokok merupakan kata kiasan dalam teks anekdot ini. Disokok itu maksudnya diberi uang. Nah, untuk denotasinya itu adalah suap atau memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan. Itu adalah denotatifnya. Untuk konotatifnya atau kata kiasnya itu adalah disokok. Kelima, itu tentang kalimat sindiran. Jadi kalimat sindiran ini yang diungkapkan dengan pengadaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Contoh, Nasaruddin kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Itu. Kemudian yang kedua, "Ya," jawab Nasaruddin, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Kalimat sindirannya adalah, "Ya," jawab Nasaruddin, "sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Itu berarti si Nasaruddin itu menyindir kepada hakim tersebut. Itu adalah contoh kalimat sindirannya. Kemudian selanjutnya adalah konjungsi penjelas, di mana konjungsi penjelas atau penerang ini seperti bahwa hal ini karena berkaitan dengan pengubahan dialog dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung yang sudah dijelaskan pada tadi, makanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, contohnya, dan ini selalu berulang sehingga Nasaruddin menyimpulkan bahwa di sini adalah salah satu jenis kalimat konjungsi penjelas bahwanya ini si hakim minta disokok untuk keterangannya. Berarti Nasaruddin itu menyimpulkan bahwasanya si hakim itu minta disokok. Itu untuk konjungsi penjelasnya. Dan kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Tolong diperhatikan ya. Adalah kata kerja material, jadi kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Hal ini berkaitan dengan tindakan tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan.
Nah, ini contohnya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang pertama itu ada mendatangi, kemudian menyiapkan, diisinya, kemudian mengoleskan, kemudian yang terakhir contohnya itu adalah di bawahnya. Nah, itu semuanya adalah dapat dilihat dengan panca indera. Jadi kata kerja yang dapat dilihat dengan panca indera itu dinamakan kata kerja material. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Nah, contohnya, keadaan ini selalu berulang sehingga Nasaruddin menyimpulkan. Nah, ini kan yang dirasakan oleh tokoh Nasaruddin tersebut, bahwa si hakim minta disokok. Dan contoh yang kedua, maka Nasaruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Nah, untuk kata kerja mentalnya itu adalah menyimpulkan. Nah, kata kerja menyimpulkan ini itu adalah yang dilakukan oleh seorang tokoh Nasaruddin ini. Kemudian memutuskan juga sama, bahwa memutuskan keputusan si hakim itu dinyatakan oleh tokoh Nasaruddin. Selanjutnya, konjungsi sebab akibat. Ini merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab dan akibat. Contohnya, dalam kata konjungsi sebab akibat itu ada seperti, demikian, oleh karena itu, maka, dan sehingga. Dalam contoh teks anekdotnya, keadaan ini selalu berulang sehingga. Nah, ini Nasaruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disokok. Maka, ini juga sebagai konjungsi sebab akibat, Nasaruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Kata sehingga, kemudian maka itu termasuk ke dalam konjungsi sebab akibat. Lanjut, kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan atau larangan. Di video-video sebelumnya juga sudah Pak Guru bahas tentang kalimat imperatif dan kalimat perintah atau kalimat larangan. Nah, contohnya, keadaan ini selalu berulang sehingga Nasaruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disokok. Kemudian ya jawab Nasaruddin sesuai ucapan Tuhan sendiri, jangan terlalu dalam. Ini adalah contohnya. Maaf ya, ini ke bawah ke paste contoh sebelumnya. Jadi untuk contoh kalimat imperatifnya itu ada yang di bawah ini. Ya jawab Nasaruddin sesuai ucapan Tuhan sendiri, jangan terlalu dalam. Nah, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Untuk kalimat imperatif. Nah, begitu juga dengan kalimat seru. Kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Nah, ini bisa kalian bedakan antara kalimat imperatif dengan kalimat seru. Tuh, kalau kalimat seru itu hanya untuk menegaskan sebagai ungkapan seseorang, wah enak benar mentega ini. Nah, ini adalah contoh kalimat seru. Ini biasanya ditandai dengan tanda seru di belakang kalimat tersebut. Untuk kalimat serunya. Dan yang terakhir adalah kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, jadi dalam teks anekdot itu ada sebuah pertanyaan namun tidak dijawab oleh seorang hakim. Ini seperti contoh yang Nasaruddin dan si hakim tersebut. Nasaruddin kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan hakim mengambil kantong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Nah, dalam hal ini tidak ada jawaban si hakim tersebut. Maka seperti pembahasan atau pengertian dari kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban itu sendiri. Itu untuk materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua itu tentang penciptaan teks anekdot, di mana dalam penciptaan teks anekdot itu ada 7 langkah-langkah yang harus kalian tempuh. Di mana yang pertama itu tentukanlah topik yang akan dibuat dalam teks anekdot. Ya, bisa menjadi topik tentang korupsi, tentang kejadian pemerintah sekarang ini, kemudian tentang tokoh-tokoh artis, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menjadi bahan cerita lucu dalam teks anekdot. Nah, itu tentukan kritik yang ingin disajikan. Nah, setelah kalian menentukan topik, kemudian kalian bangun sebuah kritik terhadap topik tersebut. Nah, jangan lupa yang ketiga itu rancang humornya. Jadi dibuat seperti humor atau cerita lucu dalam
penulisan teks anekdot. Keempat, setelah merancang topik, kemudian menentukan kritik yang ingin disajikan, kemudian ada tambahan humornya atau cerita lucunya. Yang keempat itu tentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. Kemudian tentukan tokohnya, silakan kalian gunakan tokoh-tokoh yang kalian akan buat dalam anekdot. Selanjutnya yang kelima, aplikasikan ke dalam struktur teks anekdot berupa abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, silakan kalian simak kembali video sebelumnya jika kalian itu belum paham tentang struktur teks anekdot itu. Nah, kemudian yang keenam itu kembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita utuh dengan memperhatikan unsur kebahasanya. Jangan lupa digabungkan dengan materi ini. Jadi untuk materi yang pertama tadi itu adalah unsur kebahasaannya, kemudian pada materi sebelumnya itu adalah unsur strukturnya, dan untuk endingnya itu kalian itu membuat teks anekdot secara mandiri di rumah itu. Dan yang terakhir itu lakukan penyuntingan, di mana untuk melakukan penyuntingan ini itu kalian itu membaca kembali teks yang sudah kalian buat, kemudian kalian revisi, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, kemudian ada singkatan-singkatan, itu silahkan kalian perbaiki itu di langkah-langkah akhir di penyusunan teks anekdot ke-7. Setelah semuanya sudah terlaksana dengan baik, silahkan kalian tulis dengan baik juga agar kalian mampu menghasilkan teks anekdot yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot itu. Nah, ini adalah rangkumannya, ada 6. Silahkan kalian baca, kalian pause video ini, silahkan kalian baca pertama, kedua, hingga yang terakhir itu adalah ke-6 untuk rangkuman pada video kali ini. Nah, setiap video atau setiap pertemuan tentunya ada evaluasi. Ini adalah untuk mengukur pertemuan pasti ada evaluasi. Ini untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian terhadap video atau pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di sini ada 2 teks. Yang pertama adalah judulnya teks obrolan para presiden di dalam pesawat. Kemudian yang kedua itu adalah teks anekdot tak punya latar belakang presiden. Nah, di sini nanti Pak Guru akan tulis link untuk teksnya. Kalian baca di deskripsi ya untuk kedua teks ini. Setelah kalian baca, kemudian kalian analisis unsur kebahasanya, teks 1, teks 2. Nah, kalimat langsungnya itu apakah ada atau tidak untuk teks 1, dan teks 2 ada atau tidak. Kalian hanya memberikan tanda checklist saja. Nah, itu ada 13 unsur kebahasaan yang perlu kalian analisis. Jika tidak ada, silakan skip saja. Itu untuk evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, di sini ada 3 tokoh, dimana ini adalah anak, ibu, dan seorang ayah. Ini ibaratnya ini sedang ada virus COVID-19 yang sampai sekarang belum juga selesai. Ini adalah gambar tentang suatu keluarga yang harus berada di rumah. Contohnya seorang ayahnya ini terpaksa bekerja di rumah, kemudian yang anaknya terpaksa belajar di rumah, kemudian ibunya itu terpaksa belajar memasak. Nah, silakan dari gambar ini kalian kembangkan menjadi sebuah teks anekdot sesuai dengan pemahaman kalian. Itu. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran kali ini atau video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Salam sehat.